Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang manusia dan kebenaran. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Keluaran pasal 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Dan jadi jalo omu silelehon, ai papitung mata ni halak akan tonggorhian nian anggo silelehon, jala di papeol parhataan ni halak partigor. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah fenomena di mana barang tertentu harganya bisa sangat tinggi. Ketika bunga yang menurut kita biasa-biasa saja, tiba-tiba harganya bisa jutaan. Dan orang berlomba-lomba mencari bunga tersebut. Ada yang berlomba-lomba membeli, ada yang berlomba-lomba mencari. Ternyata bunga itu seperti rumput biasa saja yang ditemukan di sekitar kita. Tetapi hal itu sempat memengaruhi banyak orang untuk memiliki barang itu. Salah satunya adalah bunga janda bolong. Orang ingin membeli, orang ingin mencari, orang ingin menjual. Demikianlah ketertarikan seseorang dan bahkan semangat karena dikatakan barang itu ternyata mahal. Dan ternyata sekarang barang itu kembali menjadi barang yang biasa saja. Tetapi ada satu sifat dari manusia terkejut atau heran dengan perubahan itu. Oh, ternyata barang ini sangat mahal. Tapi ternyata sekarang juga kita katakan, oh ternyata itu hanya sementara. Atau mungkin hanya cara-cara bisnis orang-orang tertentu. Tapi mungkin ketika kita juga berobat untuk mengkonsumsi obat alami, biasanya ini dijual oleh sahabat kita yang suku Tionghoa atau disebut dengan obat Cina. Ternyata obat yang kita konsumsi itu adalah sumber-sumber alami yang di sekitar kita dan harganya sangat mahal. Dan ini pun membuat kita bertanya-tanya, apakah memang iya seperti itukah Tuhan menciptakan alam ini, bahwa sebenarnya tidak ada ciptaan yang tidak disengaja, bahwa ciptaan itu semua sangat berharga. Hanya manusia saja yang belum menemukan bagaimana membuat itu
menjadi berharga. Dan memang demikianlah Tuhan menjadikan semuanya itu sungguh amat baik. Manusia juga seperti itu. Tuhan menciptakan dua tangan, dua mata, satu mulut, dua telinga, dua kaki. Tentu tidak ada ciptaan yang tanpa tujuan. Semuanya memiliki tujuan yang sangat baik, sangat berharga, sangat mulia. Dan ketika kita semakin mengenal firman Tuhan, kita semakin menyadari untuk apa kita hidup. Kita semakin disadarkan bahwa kita ini adalah ciptaan yang berharga. Namun, firman Tuhan di pagi hari ini berpesan, jangan pernah butakan mata kita hanya karena satu dan lain hal. Jangan pernah bisukan mulut kita hanya karena satu hal yang sebenarnya tidak penting. Jangan tulikan telinga kita hanya karena satu dan lain hal. Kita tahu kebenaran. Kita melihat fakta. Kita mendengar yang terbaik, yang sebenarnya. Tetapi bisa saja kebenaran ini dibutakan, dibelokkan, dihilangkan hanya karena suap, hanya karena pemberian, hanya karena sesuatu yang sebenarnya sudah pernah Tuhan berikan kepada kita. Jika firman Tuhan mengambil salah satu contoh suap atau pemberian atau sogokan, kenyataannya ini bisa membutakan mata orang yang awalnya dia melihat sesuatu, tetapi dia akan berkata, aku tidak melihat apa-apa. Yang sebenarnya dia tahu kebenaran, tapi dia akan berkata, aku tidak tahu. Yang sebenarnya dia mendengar, dia akan berkata, aku tidak mendengar apa-apa. Yang sebenarnya dia bisa melakukan yang terbaik, tapi dia akan berkata, aku tidak bisa. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita tidak menerima atau belum menerima sesuatu yang disebut dengan suap. Tetapi jujur, manusia bisa tidak melakukan sesuatu hanya karena janji yang belum pasti. Manusia bisa menduakan Tuhan hanya karena janji yang ditawarkan oleh dunia. Sungguh sangat menyedihkan jika manusia bisa menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang pernah Tuhan berikan karena harta, karena rezeki, karena kesehatan. Padahal Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mengapa kita tidak menggantungkannya kepada Tuhan saja? Mengapa banyak orang yang mau disuap, mau disogok untuk mengambil sebuah keputusan? Mungkin karena suap itu lebih nyata daripada janji Tuhan. Suap itu di depan mata, janji Tuhan masih di depan sana. Tetapi Bapak Ibu, saudara terkasih, sebagai orang Kristen, apa yang pernah diterima oleh manusia di dunia ini, sebesar apapun itu, kita harus katakan, Tuhan mampu memberikan lebih besar dari itu. Atau mungkin lebih baik kita berkata, itu pemberian Tuhan. Atau jikapun itu pemberian dunia dari cara-cara yang tidak baik, kita katakan, Tuhan bisa memberikan jauh lebih luar biasa daripada itu. Oleh karena itu, terlalu kecil sekali jika harta duniawi ini bisa membuat kita memutarbalikkan fakta, bisa membuat kita menggulingkan iman kita, bisa membuat kita menggadaikan Tuhan kita. Jika Judas Iskariot bisa menggadaikan imannya hanya karena uang, maka kita sebagai orang Kristen jangan pernah menggantikan kebenaran itu dengan sesuatu atau apapun itu. Apa yang benar, katakanlah yang benar. Apa yang kita tahu yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Apa yang kita pikirkan, yang kita imani berasal dari Tuhan dan yang harus kita lakukan, maka lakukanlah itu. Karena itu adalah nilai kehidupan kita. Kita diciptakan untuk tujuan yang berharga dan semua kehidupan ini berharga. Maka mari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tolak ukur Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Berkati kami Tuhan,
agar kiranya kami semakin menyadari tujuan hidup kami. Berkati kami Tuhan, agar kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.